Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Umi Nini Gawat bersama Maira TV YouTube dengan pembacaan kisah Nabi Muhammad SAW. Sekarang hari ini kita mau membacakan bab yang kedua. Semoga semua saudara-saudaraku yang muslim dan tidak muslim dimanapun berada, anak-anakku, cucu-cucuku, sahabat-sahabat semua melihat ini di YouTube Maira TV. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan ya. Terima kasih. Kita mulai. Salah seorang nenek moyang dari Nabi kita Muhammad SAW adalah bernama Hasim bin Abdul Manaf. Ia adalah pemuka masyarakat dan orang yang berkecukupan. Masyarakat Makkah mematuhi dan menghormatinya. Wahai penduduk Mekah, aku membagi perjalanan kalian menurut musim, perintah Hasim kepada penduduk Mekah. Jika musim dingin, pergilah kamu berdagang ke kota Yaman yang hangat. Dan jika musim panas, giliran kamu untuk berdagang pergi ke negara Sam yang sejuk. Demikianlah keputusan Hasim. Hasim tambah disayangi oleh penduduk Mekah karena sangat bijaksana. Terus di musim kemarau yang panjang dan mencekam, Hasim pernah membawa persediaan makanan yang banyak, mengambil dari tempat yang jauh untuk penduduk Mekah. Padahal saat itu makanan amat sangat sulit sekali didapat. Penduduk Mekah mengucapkan terima kasih kepada Hasim. Terima kasih Hasim, engkau menolong kami dengan memberikan makanan ini, seru penduduk Mekah. Di bawah kepemimpinan Hasim, Mekah berkembang menjadi pusat perdagangan yang makmur. Pasar-pasar didirikan sebagai tempat berniaga kafilah-kafilah baik pada musim panas maupun pada musim dingin. Demikian pandainya penduduk Mekah berdagang sampai-sampai tidak ada pihak lain yang mampu menyaingi. Akan tetapi di samping kemajuan yang besar itu, masyarakat Arab juga mengalami kemunduran yang luar biasa. Itulah sebabnya penduduk Mekah dijuluki dengan masyarakat jahiliyah, yaitu masyarakat yang diliputi oleh kebodohan. Itulah juga sebabnya sampai Allah mengutus Rasul terakhirnya di tempat ini, di kota Arab maksudnya. Untuk pembagian urusan beberapa jabatan dari pemerintahan di Mekah, diantaranya hijabah, yaitu pemegang kunci Ka'bah, sikayah, penyedia air dan makanan bagi para peziarah, rifadah, mengatur pembagian dana dari orang kaya untuk fakir miskin, dan qiyadah, mengatur urusan peperangan. Penduduk Mekah, bangsa jahiliyah Arab Mekah itu percaya sekali dengan takhayul. Jadi pas dia keluar melihat burung itu terbang ke kiri, dia langsung menganggap bahwa burung itu membawa sial. Nah, kebetulan ada seorang yang sedang keluar melihat burung terbang ke kiri, langsung di atas kepalanya, langsung sepanjang hari itu dia menjadi murung, sedih, karena yakin bahwa dia akan bernasib sial, walaupun belum tentu jelas bagaimana kesialannya itu, macam apa yang menimpanya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah sangat percaya sekali dengan takhayul. Contohnya, ya tadi mereka melihat burung yang terbang ke kiri,
nasib menjadi sial. Namun sebaliknya, apabila mereka melihat burung yang terbang ke kanan, dia menganggap akan mendapatkan nasib baik yang datang. Kepercayaan semacam ini disebut at-tahayyur. At-tahayyur. Selain itu, mereka percaya bahwa jika seseorang mati, rohnya akan menjadi burung. Mereka juga percaya bahwa di dalam perutnya itu ada ular yang menggigit sehingga merasa lapar. Ada seorang penduduk Arab, dia mempunyai cincin tembaga. Dia berkata kepada seorang temannya, "Hai, lihatlah," dia dengan bangganya, "cincin ini adalah pemberian dari seorang dukun. Dan tidak sia-sia aku memberinya uang yang banyak agar membuatkan aku cincin ini. Jangan coba-coba engkau menantang aku untuk berkelahi, karena dengan cincin ini aku menjadi kuat, aku merasa lebih hebat." Itu kepercayaan dan kesombongan mereka. Masih banyak lagi kebodohan-kebodohan yang serupa yang mereka perlihatkan. Mereka juga amat taat menyembah berhala-berhala yang berbentuk patung. Jika mereka meminta pertolongan kepada berhala, tidak segan-segan mereka mengorbankan binatang ternak dan mengoleskan darahnya di tubuh berhala. Bahkan mereka terkadang sampai hati mengorbankan anaknya sendiri, yaitu untuk mengharap keridhaan berhala. Selain melakukan kebodohan-kebodohan itu, mereka masih melakukan banyak sekali hal-hal yang merusak. Yaitu awal mula orang Arab menyembah berhala yaitu di kota Mekah. Ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa berhala yang besar sekali, dan berhala itu bernama Hubal yang mereka belinya dari daerah Sam. Nah, di Mekah berhala Hubal itu diletakkan di Ka'bah dan disuruhnya orang-orang yang datang untuk menyembah berhala yang bernama Hubal tadi. Menjelang menaklukkan Mekah oleh Nabi Muhammad SAW, ada Ka'bah itu dipenuhi oleh patung-patung berjumlah kira-kira 360 patung berhala yang terbuat dari batu, kayu, perak, bahkan ada yang terbuat dari emas. Orang Arab juga gemar mabuk dan berjudi. Jadi bangsa Arab pada masa itu sangat gemar meminum arak. Hampir semua orang adalah peminum, kecuali hanya sedikit yang tidak meminum. Para pelayan datang membawakan baki dan botol-botol minuman. Orang yang datang berkumpul sambil tertawa, bersorak-sorai, menyanyi. Para penari datang disambut dengan tepuk tangan yang riuh, yang gembira sekali. Ketika minuman mulai memabukkan, membuat mereka mabuk, seseorang kembali berseru, "Bawakan alat judi kemari, hai, bawakan alat judi kemari." Orang pun membawakan alat-alat judi berupa bilah-bilah kayu dan sebuah kantung kulit. Beberapa ekor unta dipotong. Yang kalah berjudi harus membayar unta-unta tersebut. Selain berjudi dengan memotong unta, mereka juga berjudi dengan bermacam-macam cara. Demikianlah minum sambil berjudi adalah kebiasaan yang amat digemari oleh bangsa Arab pada saat itu. Bahkan setelah Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam, masih banyak orang yang memeluk Islam itu minum karena belum paham. Maka dengan demikianlah sampai Allah menurunkan perintah yang berangsur-angsur mengharamkan orang untuk meminum minuman keras.
judi yang memotong unta, yaitu barm, judi memotong unta adalah judi yang paling digemari oleh bangsa Arab. Bangsa jahiliyah, bilah-bilah kayu dikocok dalam kantung, dibagikan kepada orang yang mendapat undian kosong dinyatakan kalah dan harus membayar unta yang dipotong. Daging unta kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Orang yang tidak suka berjudi semacam itu dipandang sebagai orang yang kikir, pelit. Nah, orang yang kikir dan pelit itu disebut barm. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini bersama Maira TV YouTube. Besok kita berjumpa lagi dengan cerita yang berikutnya. Apabila ada tutur kata, salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.